Ibu, aku tahu kasih sayangmu tak lekang oleh waktu, dan sebagai rasa terima kasihku, inilah wujud baktiku padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran horor kembali mengudara untuk memberikan rasa takut dan kengerian yang menemani aktivitas Anda. Jika kalian menyukai cerita-cerita yang kami sajikan, semoga kalian berkenan untuk memberikan like, komen, dan subscribe, karena dukungan dan masukan dari kalian akan sangat berharga bagi kami. Selamat mendengarkan. Sang surya bersinar terik di atas kepalaku. Suasana panas dan kering membuat tubuhku tak henti-hentinya mengeluarkan keringat. Kulirik sebentar jam di tangan kiriku. Pukul 13.00. Berarti sudah hampir 1 jam lebih aku mencari-cari adik lelakiku, tapi tak kunjung kutemukan. Pasti dia pergi mengejar layang-layang lagi sampai lupa waktu makan. Adik lelakiku itu sangat suka bermain hingga lupa waktu. Pernah suatu ketika dia pulang sehabis maghrib dengan pakaian bernoda lumpur. Saat ditanya dari mana, dia malah tersenyum polos mengatakan ketiduran di kebun. Tidak tahu saja, aksinya membuatku dan ibu kerepotan mencarinya kemana-mana. Seluruh tubuhku tersiram cahaya matahari. Aku bisa merasakan bajuku basah karena keringat. Pandanganku sedikit buram dan tenggorokanku terasa sangat kering. Sepertinya aku terlalu lama mencari Dava di bawah sinar matahari. Kakiku kini mulai berjalan kembali ke arah rumah. Aku akan mencari Dava selepas istirahat sebentar. Lagi pula Dava pasti akan pulang sendiri jika dia mulai haus atau lapar sepertiku. Aku terus berjalan melangkah demi melangkah hingga berhenti di sebuah rumah. Rumah yang cukup luas. Mungkin ini hasil kerja keras ayahku dulu. Hidup kami memang serba kekurangan. Setidaknya setelah ayah pergi entah kemana meninggalkan kami. Sejak itu keuangan kami mulai memburuk. Ibu pun kesulitan mencari pekerjaan yang layak, hingga kami mengalami penderitaan seperti saat ini. Seringkali kami memakan nasi singkong, atau hanya daunnya saja yang kami rebus. Maklum saja, ibuku yang hanya bekerja sebagai tukang setrika dari rumah ke rumah, memiliki penghasilan tak seberapa, yang bahkan hanya untuk makan saja kami masih kekurangan. Ditambah biaya sekolahku dan adikku yang harus dibayarkan setiap bulan. Bisa kubayangkan betapa berat beban dan perjuangan ibu. Meski sesekali kulihat ibu kerap kali meracau sendiri. Entah apa yang dia ucapkan, tapi aku bisa memakluminya. Aku berharap kelak bisa menjadi seorang yang sukses, karena aku ingin sekali membahagiakannya. Dan aku berjanji, aku akan terus berbakti kepadanya. Setibanya di rumah, perlahan kubuka pintu rumahku. Begitu masuk, aku langsung disambut oleh wangi harum masakan ibu yang tercium di seluruh ruangan. Wangi penuh rempah dengan sedikit bau cabai membuat perutku berteriak kelaparan. Tumben sekali, ada apa ini? Biasanya hanya aroma nasi singkong yang menyebar di rumah. Tapi kenapa siang ini ada aroma berbeda yang sangat lezat tercium? Apa mungkin ibu sedang dapat rezeki hari ini? Dengan langkah senang aku berjalan riang ke dapur. Bisa kulihat sosok wanita tua yang sedang berkutat di depan kompor. Aku tersenyum dan berteriak, "Ibu?" Atas teriakanku itu ibu tersentak kaget. Dia melihatku sembari mengusap dadanya. "Jangan mengagetkan ibu seperti itu. Ibu sudah tua, nanti bisa lain ceritanya. Sana cuci tangan dulu, habis itu kamu makan."
Sahut ibuku dengan nada lembut. Iya bu, maaf. Tapi ibu masak apa? Kok wangi banget, gak kayak biasanya. Ibu masak daging nak, kamu suka kan? Kamu sudah 2 tahun menunggu untuk makan daging bukan? Oh iya, aku lupa kalau kemarin adalah hari raya Idul Adha. Mungkin ibu mendapatkannya dari surau terdekat. Dan ibu tahu, aku suka dengan daging. Tapi sayangnya, aku harus menunggu setahun sekali untuk dapat menikmatinya. Itu pun jika aku beruntung, seperti saat ini. Setelah 2 tahun akhirnya aku bisa makan daging. Berbeda dengan adikku, yang lebih memilih makan mie instan. Sekalipun jika kedua menu itu mungkin ada di hadapannya. Karena katanya, makan mie instan tidak harus tunggu setahun sekali, Kak. Dasar adikku itu. Aku tersenyum-senyum sendiri mengingat perkataannya yang polos itu. Setelah mencuci tangan, aku segera menyantap daging buatan ibu. Daging dengan kuah penuh rasa rempah dan sayuran membuatku melupakan sejenak untuk mencari Dava. Aku makan begitu lahap, hingga aku lupa sudah berapa centong nasi yang sudah aku ambil. Perutku rasanya kenyang sekali, sampai beberapa kali aku bersendawa. Daging buatan ibu memang selalu enak, meskipun teksturnya agak berbeda dari yang pernah aku makan. Agak keras, tapi tetap nikmat terasa. Ibu, daging kurban kali ini daging apa? Rasanya berbeda dari daging kurban yang beberapa tahun lalu pernah aku makan. Ini daging sapi atau kambing, Bu? Itu daging kerbau, nah. Tidak enak ya? Enak kok, Bu. Cuma memang agak alot sedikit, tapi tetap masakan ibu yang paling lezat. Aku pun menjawab sambil mengacungkan jempol ke arah ibu. Ibuku membalasnya dengan senyuman yang terlihat agak aneh di mataku. Ah, itu biasa. Lagi, karena aku bisa memakluminya. Ibu tidak makan juga. Ibu sudah makan duluan tadi, nak, karena ibu belum sarapan sejak pagi. Jadi ibu tidak bisa menunggu kalian pulang. Ibu sudah kelaparan. Kasihan ibu. Ia memang jarang sekali sarapan, karena lebih mementingkan kami yang harus sarapan sebelum berangkat sekolah, agar perut kami tidak kosong dan bisa berkonsentrasi saat belajar. Setelah membantu ibu membereskan bekas makanku, aku kembali duduk lalu termenung, sambil memperhatikan ibu yang tengah mencuci piring. Seolah aku tengah mengagumi sosok ibu yang telah berjuang selama ini menghidupkan kami sendirian. Aku sangat mencintai ibu. Bagaimanapun, ibu adalah orang yang melahirkan dan membesarkanku, meski mentalnya yang sedikit terganggu sejak kepergian ayah kami. Ibu mau ambil pakaian di rumah tetangga dulu ya, nak, untuk ibu setrika. Sambil ibu sekalian mau mencari adikmu. Kamu tunggu di rumah saja ya. Baik, Bu, hati-hati ya. Kebetulan aku pun belum melaksanakan sholat zuhur. Sekalian aku mau tidur siang setelahnya, karena rasanya aku lelah sekali. Dari sepulang sekolah aku belum beristirahat. Setelah ibu keluar, aku bergegas bangkit dari kursiku untuk mengambil wudhu. Aku langkahkan kakiku menuju kamar mandi. Melewati sebuah kamar dengan pintunya yang sudah sangat usang. Kata ibu, ini adalah kamar ayah dan ibu dulu, saat ayah masih ada. Setelah kepergian ayah, ibu tidak pernah lagi memakainya sampai saat ini. Mungkin karena ibu merasa benci akan sosok ayah yang hilang entah kemana, dan tak bertanggung jawab kepada kami. Jadi ia tak lagi ingin mengingat ayah. Setelah melaksanakan sholat zuhur, aku teringat kembali akan kamar itu. Aku pun penasaran akan isi dari ruangan itu, karena aku belum pernah sama sekali memasukinya. Karena aku takut ibu akan bersedih jika aku masuk ke dalamnya. Tapi ibu sedang keluar, mungkin menengok sebentar tidak ada salahnya.
Lalu segera aku bergegas menuju kamar itu. Meskipun ibu tak ingin lagi memakainya, tapi kunci kamar ini dibiarkan tergantung begitu saja. Begitu pintu terbuka, hanya ada kegelapan yang bisa terlihat. Ruangan itu begitu gelap tanpa ada yang bisa terlihat jelas. Sepertinya jendela kamar ini pun ditutup rapat oleh ibu. Tercium bau pengap yang amat menyesakkan dada. Saat melangkah, kakiku seperti menginjak sesuatu. Aku coba mengambilnya. Aku coba perhatikan dengan sedikit bias cahaya yang masuk dari pintu yang terbuka. Ternyata ini adalah foto ayah dan ibu yang tengah berfoto dengan menggendongku saat aku masih balita dulu. Andai ayah masih ada bersama kami, tapi ayah sepertinya tidak menyayangi kami karena meninggalkan kami begitu saja. Tak lama berselang, terdengar seperti suara sesuatu terjatuh dari atas. Suara apa itu? Aku coba memperhatikan sekitar, mencari-cari sumber suara dan meraba-raba mencari sesuatu yang jatuh itu di kegelapan. Di tengah pencarianku, tiba-tiba tengkuku terasa dingin, seperti ada tiupan angin yang menghembuskannya. Bulu kuduku langsung berdiri tegak. Aku mulai merasa takut. Kontan pencarianku aku alihkan pada saklar lampu untuk menerangi ruangan. Ketemu, ini saklarnya. Setelah beberapa kali menekan saklar, lampunya tidak mau menyala. Mungkin putus karena sudah lama tak terpakai. Lalu aku memutuskan untuk keluar mengambil lilin. Setelah lilinku nyalakan, aku kembali masuk ke kamar itu. Kembali aku perhatikan seisi kamar dengan seksama. Kamar ini memang luas, seperti dua kamar yang dijadikan satu. Di sudut ruangan juga tampak sebuah ruangan lain. Lalu aku memperhatikan dinding di sekitar. Aku melihat sebuah baju yang tampak kotor. Baju itu tergantung di sebuah kastok. Lalu aku mengambilnya. Mungkin ini baju ayah yang tersisa. Saat aku melihatnya, baju itu dipenuhi bercak-bercak berwarna merah tua agak kecoklatan yang tampak sudah lama mengering. Baju ini, baju ayah. Tunggu dulu, baju ini sepertinya... Aku kembali mengambil foto keluarga kami yang terinjak tadi. Setelah aku perhatikan beberapa kali, ternyata baju itu sama seperti baju yang dipakai ayah di dalam foto ini. Otakku mulai berpikir keras. Bagaimana bisa? Bukankah ayah pergi meninggalkan kami? Jantungku mulai berdebar. Aku mulai menerka-nerka. Aku coba melanjutkan kembali pencarianku akan benda yang terjatuh tadi. Ketemu. Mungkin benda ini yang terjatuh, pikirku. Tapi rasanya aku seperti mengenali benda ini. Ini kan mobil-mobilan Dava. Mainan ini selalu ia bawa kemanapun ia pergi, karena ia sangat menyukainya. Tapi bagaimana bisa mainan ini ada di sini? Tiba-tiba saja bayangan hitam melintas di hadapanku. Aku pun terkejut. Apa itu tadi? Aku semakin dibuatnya takut. Rasanya aku ingin keluar kembali. Tapi aku penasaran dengan isi dari kamar ini. Tak lama berselang, aku melihat sesuatu di sudut ruangan yang berada di dalam kamar ini. Aku coba mengarahkan lilinku ke arahnya. Betapa terkejutnya aku melihat seseorang tengah berdiri mematung dengan keadaan tubuh yang mengerikan. Wajahnya dipenuhi luka. Bagian-bagian tubuhnya banyak yang seperti tercongkel dan terpotong. Isi perutnya tercecer di lantai. Jelas, aku sangat takut dibuatnya. Tapi tubuhku tak bisa aku gerakkan. Dan terlihat makhluk itu menunjuk-nunjuk ke arah ruangan di sampingnya. Aku pun memberanikan diri untuk terus memperhatikannya dan mencoba memahami apa yang dia maksud. Dia tampak seperti ingin memberitahukan sesuatu kepadaku. Semakin kulihat, semakin aku mengenali wajah menyeramkan itu. Ayah, itu ayah. Setelah aku menyadarinya, wajahnya sangat mirip dengan sosok ayah di foto itu. Baju itu pun sama seperti baju yang kutemukan tadi.
Lantas makhluk itu menghilang entah kemana setelah aku mengenalinya. Lalu tubuhku pun kembali bisa digerakkan. Bagaimana bisa sosok itu menyerupai ayah? Kenapa kenyataan ini seperti berbeda dengan apa yang ibu katakan tentang ayah? Ayah tampak menderita, meski menyeramkan, tapi jelas terpancar rasa sayangnya kepadaku dari tatapannya. Apa yang sebenarnya tengah ibu sembunyikan? Jantungku berdegup kencang. Kembali kukuatkan niatku untuk melihat ke dalam ruangan yang dimaksud sosok mirip ayah tadi. Saat aku membuka tirai yang menutupi ruangan itu, seketika bau amis menyeruak menusuk hidungku. Bau apa ini? Apakah bangkai tikus? Tidak, baunya tidak seperti bangkai, tapi lebih ke bau. Kuarahkan lilinku mengitari ruangan. Seketika aku terdiam. Tembok di sekitarku dipenuhi percikan darah. Percikan darah yang terlihat sudah dan kering seperti pada baju ayah tadi, berpadu dengan darah yang masih terlihat segar. Pikiranku semakin kacau dibuatnya. Aku semakin takut dan panik. Jantungku semakin kencang berdebar. Nafasku semakin sesak. Keringatku mengalir dengan deras. Mungkinkah? Lalu kubulatkan tekad untuk mengarahkan lilinku ke bagian tengah ruangan. Dan terlihat dua gelondong kepala tergeletak tercecer di atas meja. Yang satu hanya tinggal rambut dan tengkorak kepala, dan yang satunya lagi Dava. Sontak aku pun sangat terkejut. Lalu aku jatuh tertunduk lemas seperti tak memiliki tulang. Seluruh tubuhku menjerit, mataku terbelalak, air mataku mengalir dengan deras sambil berteriak-teriak tak jelas. Di atas genangan darah segar di atas lantai. Dava, adikku sayang. Dava, bagaimana bisa? Jangan-jangan ayah juga. Apa tengkorak itu adalah milik ayah? Ibu, ibu, ibu. Seketika hanya nama itu yang terbersit di benakku. Ibu, apa yang ibu sudah lakukan? Tapi benarkah? Aku sempat menampik perasaanku atas ibu. Tapi dari apa yang sudah kutemui, hanya ibu yang patut aku curigai. Pemandangan ini sangat mengerikan dan sadis sekaligus menjijikkan. Aku tak sanggup lagi melihatnya. Tubuhku gemetar hebat. Air mataku terus mengucur deras. Dalam penglihatan yang kabur, aku bisa melihat dari sudut ruangan wajah sekolah yang tadi pagi dikenakan Dava. Aku seperti gila dalam seketika. Aku terus saja berteriak sambil menangis. Dava, Dava tidak sedang bermain. Tetapi Dava dan ayah, jangan-jangan ayah juga tidak pernah pergi meninggalkan kami. Tapi ayah juga. Seketika pandanganku berubah menjadi tatapan benci dan dendam, karena aku semakin yakin bahwa ibulah dalang dibalik semua ini. Tubuhku yang semula bergetar tiba-tiba membeku ketika mendengar suara pintu yang tertutup. Hanya ada satu orang di rumah ini selain kami, ibu. Mengetahui siapa yang masuk membuatku kembali bergetar ketakutan. Ibu pasti sangat marah saat aku menyelinap masuk ke sini tanpa seizinnya. Dengan tubuh gemetar aku berbalik perlahan. Di balik ibu tidak tampak marah seperti yang kukira. Ibu hanya tersenyum lebar, sangat lebar, hingga kupikir bibirnya hampir robek. Ibu, aku belum sempat kuselesaikan kalimatku. Ibu perlahan berjalan ke depanku. Dia kemudian berbisik di telingaku. Suara lembutnya mengalun indah bagai alunan musik melankoli ke dalam rongga telingaku. Nak, Dava masih hidup, nak. Kamu bisa merasakannya kan? Dia sudah menyatu denganmu. Kamu sangat menyayangi adikmu itu kan? Kamu tidak perlu khawatir. Dava akan hilang lagi dan tidak perlu capek-capek lagi mencari Dava.
Apa maksud ibu? Sudah jelas aku melihat potongan kepala adikku di depan mataku. Apa maksud ibu Dava menyatu denganku? Aku terdiam berusaha mencerna maksud dari perkataan ibu. Seakan mengetahui aku yang tengah dilanda kebingungan, ibu kembali berucap, "Daging kurban Idul Adha tadi enak kan, Mat?" Saat itulah aku baru menyadari maksud dari ucapan ibu. Daging yang kumakan, daging kurban yang ibu bilang adalah daging kerbau. Jadi daging itu... Sontak asam lambungku naik dengan cepat menuju kerongkonganku. Lalu aku mengeluarkan seluruh isi perutku yang sudah terisi dengan daging itu. Gumpalan-gumpalan daging yang belum sempurna tercerna, bercampur dengan nasi dan sayuran yang kumakan. Aku menatapnya dengan perasaan hancur, sedih, sekaligus jijik. Air mataku kembali mengucur dengan deras. Rasanya ingin kurobek perutku untuk membersihkan lambung dan saluran pencernaanku dari daging-daging yang kumakan itu. Rasanya aku ingin meyakini bahwa ini hanya mimpi buruk di tidur siangku yang belum sempat terlaksana selepas sholat tadi. Dava, adikku sayang. Dava, Dava, ayah. Perlahan ibu datang mendekatiku. Aku mendongak melihat wajah ibuku. Wajah lembut itu masih sama dengan ibu yang kukenal, tapi kebiadabannya melebihi binatang dan iblis. Lalu ibu berjongkok, dan sambil mengelus-elus kepalaku dengan lembut, ia berkata, "Ibu kasihan sama kamu, nak. Sudah 3 tahun kamu tidak bisa makan daging. Karena tahun ini pun ibu tidak dapat daging lagi dari surau. Ibu tidak ingin anak ibu kecewa, karena ibu tahu kamu sangat menantikan hari raya Idul Adha untuk bisa makan daging. Untuk itu, ibu berinisiatif mencarikan alternatif daging lain untukmu. Kamu senang kan bisa makan daging tahun ini, nak?" Mataku terbelalak menatap wajah ibuku dengan tatapan tajam. Tapi semua peristiwa ini membuatku menjadi benar-benar gila dalam sekejap. Rasanya sedih pun sudah tiada guna. Saat ini aku lebih memilih untuk tertawa. Tak kuduga, ibu pun ikut tertawa bersamaku. Kami terus tertawa seperti orang gila. Tidak, kami memang sudah benar-benar gila sekarang. Lalu ku ambil lilin yang ku taruh tak jauh dari jangkauanku. Aku tempelkan api lilin itu pada ujung bajuku. Sambil terus tertawa, ku arahkan lilin itu juga pada baju ibuku. Ibu pun tampak tak masalah dengan itu. Bahkan ia pun terus tertawa sepertiku. Kami berdua seperti 2 orang yang tengah dibuai candu. Kami menikmatinya berdua. Sensasi terbakar hidup-hidup ini. Ibu, inilah bentuk baktiku padamu, dan sungguh kasih sayangmu itu abadi sepanjang masa.